yang telah ini list kemarin. Dan sebenarnya dari judul kemarin kan itu sudah ada yang merinci juga, seperti beberapa kata kunci yang telah di list kemarin. Ada juga beberapa dari list tersebut yang emang cuma tok judulnya saja gitu. Jadi tidak masalah juga, yang penting dari udah unis kalian paham kira-kira dari judul yang udah unis kalian apa sih highlight dari kata kunci yang akan kita cari di Scopus misalkan. Misalkan yang judul yang pertama itu kan ada tupes, slug flow, ultrasound ataupun ultrasonic gitu. Dari spesifik tersebut bisa kita dalam bentuk menggabungkan ataupun kita cari kata kunci, misalkan tupes, slug flow dan ultrasonic misalkan. Dan itu misalkan seperti ini kita coba. Dan untuk yang kedua kan ada stem. Dan itu kan beberapa kata kunci yang bisa kita gabungkan intinya gitu. Ataupun kalau misalkan kita gabungkan dengan N, misalkan contohnya yang ini kan, ada to PS dan slug flow misalkan. Dan misalkan seperti ini. Kalau misalkan dua kata, itu kita kutip dulu. Kita kutip, terus kita tambah di sini kalau misalkan ada keterkaitan. Dan misalkan ini slug flow. Terus kita kutip lagi, kita gabungin lagi. Dan bisa kita tambahkan lagi misalkan ultrasound akan, kalau di list itu kan atau. Jadi bisa kita ganti dengan or. Kalau misalkan atau gitu. Bisa ultrasonic misalkan. Dan itu tinggal kita cari aja. Kira-kira ada berapa? Ada 54. Dan nggak masalah kalau 54 ini. Kalau misalkan kita mau gabungin dengan yang di WOS, itu bisa juga. Misalkan di Web of Science, kita login. Dari sini, sebenarnya kita masih diharuskan ataupun disarankan untuk memfilter salah satunya kayak English. Tapi kalau mau tidak di filter juga nggak masalah gitu. Tapi disarankan di filter agar kita dapat dari alur prisma yang kita lakukan kemarin itu dapat kita lakukan juga setidaknya kayak yang artikel, conference gitu, yang tipenya dan dari bahasa yang digunakan gitu, yang kita pakai gitu. Terus kalau yang untuk di WOS kita bisa mencari, misalkan kemarin coba WOS yang dokumen. Nah ini kita login, kita coba pakai akun yang kemarin udah kita coba. Kalau yang untuk di Scopus kan kemarin udah ditunjukin juga caranya, di all, terus di export, terus ambil file tipenya CSV, terus ambil yang centang bagian ini, yang citasi information semuanya, bibliografi information semuanya, terus abstract dan keyword semuanya, terus di bagian other information. Itu cukup yang bagian include reference saja gitu. Itu nanti kita export gitu. Kalau sebelumnya kan tadi kita udah mencoba juga kalau untuk filternya kayak yang English, terus yang artikel sama conference. Itu kita filter berapa yang dapat, ada 48 gitu. Terus yang di WOS gitu juga, yang dokumen, terus ambil yang topik. Topik ini kan ada yang semuanya ini uh, mencakup semuanya gitu. Tapi kita fokus ke topik, karena topik yang ini itu di bagian sebelah kanan ini ada penjelasannya, ada judulnya, ada abstrak,
ada keyword plusnya dan outdoor keywordnya gitu. Sedangkan yang title itu spesifik dengan titelnya, sama kayak yang di Scopus. Di Scopus itu ada artikel title, abstrak sama keywords gitu. Kalau kita fokus ke artikel title itu lebih rinci lagi gitu. Jadi kata kunci yang ditemukan pada kata kunci ini itu ada di artikel title, abstrak dan keywords gitu. Terus kalau yang di WOS itu bisa juga langsung yang ambil di topik. Topik misalkan tadi kata kuncinya kita kutip lagi tuh dua paksa, terus kita tambah, kita n kan. Ini kan ada n, ada or, ada not. Kita n kan, dia ada keterkaitannya gitu. Terus kita ambil topiknya lagi gitu. Terus kita buatkan lagi slot flow. Terus kita tambahkan lagi, ambil topik lagi, terus ditambahkan lagi kata kuncinya ultra sound or ultrasonic. Misalkan seperti ini. Coba kita cari. Ada 35 gitu. Sedangkan tadi 35 ini kan belum difilter juga. Kalau kita filter juga bisa ini. Ada artikel sama proceeding gitu. Terus kita filter lagi yang bagian bahasanya. Kita bahasa Inggris. Terus kita define totalnya 35. Terus kalau yang di WOS itu kita bisa ekspor di sini. Langsung aja centang semuanya. Terus ambil kita ekspor bagian di sini, ambil file kalau dari WOS ini kita ambil yang bibtex-nya gitu. Bibtex. Contohnya bibtex ya, kita contoh bibtex. Terus kita ambil di sini yang full record. Terus kita ambil yang record dari 1 sampai 35. Jadi semuanya kita pilih gitu. Kita ekspor. Misalkan di sini contohnya ini kita latihan. Terus ini was 35 doc yang data was. Terus yang tadi ini ambil yang bibtex juga karena kita nanti menggabungkan karena kita ngambil dari 2 database. Jadi kita gabung, kita ambil bibtex juga karena yang di was itu tidak tersedia CSP-nya. Makanya kita harus menyesuaikan dengan WOS gitu. Kita ambil bibtex juga yang ini. Kita centang semuanya, ambil yang include reference, terus kita export, terus ambil buatkan yang Scopus misalkan. Itu untuk proses pengambilan. Itu juga bagi dari udah uni sekalian, kalau ada kata-kata kuncinya itu nanti gabungin aja gitu. Karena ada beberapa udah ada kata kuncinya nih. Jadi kalau misalkan itu ada keterkaitannya, itu kita langsung aja kita tulis gitu. Jadi kalau dari udah uni sekalian di depan laptopnya masing-masing itu bisa sekalian langsung gitu. Ini, jadi kita udah di tahap mengumpulkan data dari Scopus maupun WOS. Jadi kedua data ini dari database ini kita dapatkan gitu. Selanjutnya tahap berikutnya kita buka RStudio. Nih kita buka RStudio. Sebenarnya kita udah proses menginstal kemarin. Terus kita udah buka nih. Terus dikarenakan data kita itu ada masih ada yang chatnya masih ada kesulitan downloadnya. Bagi udah ini yang udah menginstal ada berapa orang nih? Dari 17 atau bagaimana? Ini udah atau enggak nanti coba perhatikan aja ini dulu. Jadi nanti kalau bisa diulang, jadi nanti kita coba install lagi bagi yang udah kesulitan. Jadi itu. Jadi kita fokus ke sini dulu. Yang RStudio
kita kemarin itu kan udah proses penginstalan. Kalau ada yang kenalan nanti kita coba lagi di pertemuan selanjutnya atau nanti diskusi di Japri aja atau di grup boleh juga. Jadi ini, jadi kita di sini itu kita bisa sesuaikan eh ini salah satu program yang saya pakai untuk menganalisis ataupun menggabungkan file yang dari database Scopus tadi dengan database WOS gitu. Jadi di sini kita main set dulu lokasi. Tadi kan kita udah main set nih lokasi dari tempat letak filenya tadi. Misalkan ini tadi lokasinya di bagian latihan. Nah, ini latihan. Kan ini kita set. Jadi masing udah unik sekalian juga dapat menyimpan dalam suatu folder agar kita ketika proses memfilter duplikat, jadi kita selain kita masuk bibliometrik menggunakan RStudio ini dapat kita memfilter duplikat gitu. Karena tadi kemarin minggu lalu kita sudah sepakat ataupun sudah uh, disampaikan juga bahwasanya ketika kita memperoleh dari data WOS dan Scopus, yang Scopus itu sudah tentu WOS gitu. Tapi yang WOS itu belum belum dikatakan Scopus, belum yang Scopus itu belum dikatakan WOS, tapi yang WOS itu sudah pasti Scopus gitu. Makanya dapatnya itu berbeda. Ini yang 48, yang WOS 35. Jadi bisa dikatakan ada 13 dokumen itu yang tidak terindeks WOS gitu. Jadi itu kesimpulannya, intinya gitu. Jadi ini kita setting dulu, nanti bisa kita udah coba copy untuk programnya. Jadi ini set WD ini sumber ya, dari masing-masing sumber dari udah ini sekalian. Misalkan saya ini kan sumbernya ini. Kalau dari sini kita dapat kita copy bagian ini, copy patch latihan di bagian get info. Terus kita di sini dari udah ini sekalian itu bebas. Nanti tergantung dari tempat penyimpannya masing-masing, tapi nanti bisa disesuaikan untuk letak penyimpanannya. Terus nanti di copy bagian ini, terus dipastikan sesuai ini posisi letaknya ini. Karena set WD ini sesuai dari posisi letak dokumen dari udah uni sekalian gitu. Ini contohnya. Letak dari file Afdal tadi itu di bagian user, dokumen, dan latihan contohnya gitu. Terus setelah itu nanti udah uni run kan. Jadi setelah setting lokasi tempat penyimpanan file udah uni tadi, Scopus dan WOS, itu selanjutnya coba saya apa dulu ya, saya kirimkan ke WhatsApp. Ini salah satu programnya. Jadi bisa udah ini setting sekalian. Nanti sesuaikan ini. Bentar. Untuk data BIP, Scopus, WOS. Yang ini sumbernya ini masih Scopus, WOS, Scopus, WOS, BIP, tag. Yang ini nggak perlu karena ya Scopus, WOS, Scopus ini. Cuma dua ini aja. Coba saya coba perbaiki lagi programnya. Gitu. Jadi itu programnya kita setting lagi. Tadi di awal udah sampaikan ini posisi untuk settingnya, tempat lokasi dari penyimpanan file dari datasheet kita.
Terus nanti kita run-kan. Jadi kita posisi kita di sini, ini ada di bagian konsol, itu sudah ada kita posisi kita itu ada berada pada folder latihan gitu. Terus kita klik bagian bibliometrik ini baris keduanya, terus kita run lagi. Setelah itu kita lanjut ke baris ketiga. Baris ketiga tadi filenya apa? Jadi ini sesuaikan nama filenya ya udah nih. Ini was dalam bentuk file bib tag gitu dan disingkat menjadi bib gitu. Sama dengan yang tadi, ini kan ini folder kita namanya Scopus sama was gitu. Dan nama file formatnya itu bib tag gitu. Makanya disingkat bib kan, itu udah otomatis dia. Terus di bagian ini nama filenya. Jadi jangan sampai salah. Karena nanti di programnya dia akan merunkan ataupun memproses file yang ada di folder yang si latihan ini gitu. Jadi ini kita udah sampai di tahap filter di tahap duplikat. Jadi dari Prisma kemarin ada 3 langkah kemarin, ini salah satu proses duplikatnya gitu. Nah, ini contohnya tadi. Terus ketika kita sudah sesuaikan namanya, terus kita run lagi di baris ketiga. Kita runkan lagi di baris ketiga. Dan kita sudah dari format ini udah membaca gitu. Dari data was tadi. Terus yang baris keempat kita runkan lagi. Itu sudah membaca juga. Terus yang di sini ini mohon maaf jadi salah. Jadi W ini was misalkan kita singkat, yang S itu Scopus misalkan gitu. Jadi ada 2 W dan S itu kita remove duplikat. Jadi dari database kedua sumber tadi. Jadi ini di baris kelima kita runkan lagi. Run. Itu sudah memproses. Terus selanjutnya baris keenam kita run lagi. Run. Ini nanti kita baca lagi. Kita baca, jadi file yang udah kita proses tadi duplikatnya, itu kita baca menjadi ini. Filenya ini nanti namanya itu bemcom2 dalam bentuk filenya Excel, terus dalam bentuk CSV gitu. Jadi bisa keduanya dalam bentuk XLSX, dalam bentuk Excel nanti ataupun CSV gitu. Kita buat kedua ini agar nanti kita proses, kita bisa menggunakan misalkan contohnya hasil duplikat kita ini itu bisa kita gunakan untuk di bagian bibliometrik menggunakan biblioseni maupun untuk force viewer gitu. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nih, terus kita run lagi dan setelah itu kita baca juga dalam bentuk yang file CSV-nya kita run. Setelah itu baru kita baca ini. Kita munculkan yang di baris ke-12. Kita run bagian ini. Run. Terus kita run juga untuk yang di bagian baris ke-13. Oke. Setelah itu kita coba cek di bagian folder untuk latihan. Bentar. Apakah sudah? Ini belum terbacanya. Sebentar. Aduh nih. Tutorial. Kita history. Ini bibliosi ini belum terpankainya nih. Oh iya, kita stop dulu yang sebelumnya coba. Kita stop dulu, kita coba lagi run. Oke. Terus bibliometrik, terus convert. Ini. Nah, ini. Jadi ini
kita coba. Jadi bagi udah Uni sekalian bisa coba menyesuaikan juga dari program tadi di laptopnya masing-masing. Kita coba. Nah, jadi ini. Jadi dari data WOS yang tadi dari 35. Terus yang data Scopus kita run lagi. Itu ada 48. 48. Terus ini kita duplikat. Terus kita run sesuai tadi. Jadi dari total keseluruhan itu ada 55. Jadi kalau kita gabungkan dari 48 ditambah 35 dan dari total tersebut dibuang sebanyak 28. Jadi ini nanti termasuk dimasukin ke bagian prismanya nanti gitu. Di tahap di tahapan itu prosesnya itu nanti kita masukin kira-kira ada berapa dokumen yang kita buang gitu. Jadi itu nanti masuk ke tahap duplikat ataupun yang dibuang di bagian yang prisma tadi. Kan ada file yang duplikat misalkan contohnya gitu. Itu salah satunya. Kita proses kalau untuk duplikat ini. Kalau dari sumbernya dari dua sumber ya, udah ini dari WOS dan Scopus gitu. Tapi kalau untuk Scopus kita nggak perlu yang proses yang seperti ini gitu. Tapi kalau kita mau memperoleh dari database-database dari 2 sampai 3, makanya kita harus menggunakan program ini untuk bisa memfilter file yang duplikat gitu. Misalkan itu contohnya gitu. Jadi kita totalnya nanti ada 55. Setelah kita semuanya terus kita run lagi untuk proses selanjutnya, terus kita baca filenya dalam bentuk Excel dan dalam bentuk CSV gitu. Jadi tinggal jalankan aja lagi program yang udah dibuat tadi, kita run, nanti bakalan muncul filenya yang di bagian folder tadi. Nah, ini kan contohnya bagian file yang akan kita gunakan untuk analisis menggunakan biblioseni contohnya gitu. Oke, itu proses filter duplikat menggunakan RStudio. Jadi itu bakalan diceritakan nanti tuh. Diceritakan baik itu di bagian diagram prismanya, di bagian flowchart prismanya maupun di bawahnya gitu. Secara tertulis nanti kita tuliskan bahwasanya dari sebanyak dari 2 database yang kita peroleh datanya itu ketika melakukan duplikat total semuanya itu ada 48 tambah 35 contohnya itu 83 dokumen judul misalkan contohnya dari 83 dokumen itu ternyata terdapat 28 dokumen yang sama gitu. Jadi 28 itu kita buang, kita fokus ke yang 55 gitu. Contohnya gitu. Oke. Terus di bagian kita buka RStudio, setelah itu kita buka yang itu bibliometriknya lagi. Bibliometrik bibliosini. Bibliosini kita jalankan. Nah, ini tampilan dari biblioseninya. Udah nih sekalian. Sekarang ini udah tersedia juga fitur AI-nya ini. Tapi saya belum coba. Oke, kita masuk ke tampilan biblioseni seperti ini. Ini interface-nya. Kalau untuk programnya ini, dia berjalan pada program RStudio. Dan kita mainnya langsung di tampilan biblioseni. Ini merupakan interface-nya. Oke, di sini ada 4. Jadi kita bagian kiri ini yang garis 3 ini kita klik, terus ambil data. Di bagian data ini kita import. Terus setelah kita import, ambil filenya. Jadi kita apakah dalam bentuk file yang udah kita analisis duplikat tadi. Nah, ini bisa kita buat yang load karena kita sudah
mendapatkan memperoleh data file yang dalam bentuk SLXX gitu, dalam bentuk file yang Excel-nya gitu. Jadi kita ambil load. Kalau misalkan udah Uni sekalian dapatnya dari Scopus, ya langsung aja nanti database-nya CSV gitu. Jadi sini ada pilihan kalau dari udah Uni sekalian dapat langsung cuma satu database, itu kita ambil dari sini. Apakah Scopus, apakah WOS gitu. Tapi kalau gabungan, itu ambil yang kedua, load bibliometric file gitu. Ini contohnya. Terus kita klik, kita masuk ke folder yang tadi. Kita ambil yang ini kan ada nih koleksi dalam bentuk XLSX atau R format gitu. Kalau kita kan langsung aja file Excel tadi, terus kita upload. Setelah itu kita start aja lagi. Nah ini. Jadi ini salah satu bentuk dari gambaran dari data kita. Ini bisa kita masukin juga ke dalam draft artikel kita agar kita transparan gitu. Transparan bahwasanya data kita ini dari analisis biblioseni gitu. Jadi bagian abstraknya tidak ada tingkat errornya kan missing. Jadi statusnya excellent, excellent, excellent. Terus keyword plusnya itu ada satu yang miss. Jadi tingkat errornya tadi gitu masih good gitu. Terus ada corresponding authornya itu 9 yang bermasalah itu masih diterima lah gitu. Terus kata kuncinya ada 13 itu masih kurang gitu. Jadi bisa kita buatkan ini juga dan ini bisa kita buatkan dalam bentuk tabel nanti gitu. Jadi kita salin ini bisa kita save juga. Di sini save. Terus nanti bisa kita buat dalam bentuk Excel. Ini dalam bentuk gambar di save-nya. Tapi kita bisa nanti ini kan ada nih user download ini datanya nanti tersimpan di bagian ini. Nanti bakalan diarahkan nih nama datanya ini. Itu. Oke. Ini tampilan untuk gimana kualitas dari dokumen yang kita analisis nantinya gitu. Terus kita close. Inilah datanya nanti. Data-datanya. Ini bisa kita buka langsung gitu. Kita buka langsung dari yang ini doi-nya itu. Digital Object Identifier. Bisa kita buka gitu. Bisa kita telusuri. Jadi bisa kita tinjau juga. Seperti itu Doni. Jadi ini bisa kita sesuaikan juga. Jadi misalkan di sini dari 55. Kalau misalkan kita spesifik lagi untuk membuat SLR-nya, kalau SLR kan itu agak 20 sampai 25 yang benar-benar emang spesifik gitu. Yang detail sekali dari 25 itu nanti kita rincikan, kita kelompok-kelompokkan gitu. Kalau sekarang kita fokus ke bibliometriknya dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita fokus ke SLR-nya untuk menggabungkannya gitu. Oke? Dan ini kita bisa save as juga dalam bentuk Excel kah. Jadi ini. Terus yang tadi ini, ini artikelnya. Jadi ada beberapa artikel yang masih terkunci. Kadang ada yang disuruh minta untuk langganan dulu. Contohnya juga kan. Ini contohnya untuk langganan. Nah, Tidak bisa juga. Tidak bisa kita peroleh. potong kok Tapi keluar. setidaknya Potong kita dapat pakai es dari dong. jurnal ini. Setidaknya bisa kita baca yang bagian abstraknya inilah gitu. Bagian abstrak ini bisa kita baca dan kita peroleh. Nggak pakai es apa? Kita melakukan Jujur. analisis menggunakan analisis menggunakan SR contohnya gitu. Bentar, kita ambil. Oke. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Terus ya ini beberapa fitur. Kalau sebelumnya kita kan sudah belajar juga yang FOS, kita sudah kenali juga. Kalau untuk FOS gimana tampilannya kan udah masuk kita juga kemarin untuk melihat kata kuncinya. Terus di sini kita bisa memfilter lagi nih gitu. Kita mau fokus berapa tahun gitu. Jadi selain di Scopus tadi kita filter, di sini juga bisa kita filter gitu.
Kalau di FOSS itu nggak bisa kita filter gitu. Jadi ini bisa kita filter lagi nih. Misalkan dari tahun berapa gitu. 5 tahun terakhir atau 2025 nggak masuk gitu. Kalau 2025 nggak masuk, kira-kira cuma tinggal berapa lagi dari 55 tadi? Nah, dari 55 cuma 50 kalau kita filter lagi gitu. Makanya di proses kemarin itu di tahap kita coba ya, Prisma, alur Prisma kemarin, Prisma analisis ini yang 3, misalkan yang 3 yang open image, mana yang bagus ini? Yang 3, yang 3. Nah, ini contohnya. Nah, ini kan ada kemarin yang pertemuan selanjutnya kan ini. Ada penelitian dengan duplikasi, dengan duplikat. Nah, itu. Jadi ketika screeningnya lagi, itu bisa kita lakukan yang bagian filternya ini. Kalau kita masih mau filter gitu. Kalau misalkan datanya kebanyakan. Kalau sebelumnya kita nggak ada filter yang tahun. Dan yang kedua nanti di tahap bibliometriknya menggunakan aplikasi Bibliosini ini kita filter lagi gitu. Itu nggak masalah gitu. Disesuaikan lagi gitu. Misalkan ini kan kita filter dari 55 tadi 50 ternyata. Yang kita rentangnya 24. Karena 2025 kan masih proses berjalan nih gitu. Jadi sampai tahun 2024 aja dulu gitu. Bisa sesuaikan. Jadi kita sudah fokus ke 205 dari ke 50 data aja nih. Dari 55 yang kita peroleh gitu. Terus nah ini ada overview. Overview itu terdiri dari 4. Ada main information. Ini informasi utama. Jadi bisa kita gunakan juga di bagian hasil penelitian kita gitu. Jadi hasil penelitian kita nanti itu bisa kita gunakan dan kita masukin ini, kita screenshot atau enggak dalam bentuk tabel. Iya juga gitu. Dalam bentuk tabel ini tersedia dalam bentuk Excel gitu. Jadi kita klik aja nanti ini. Ini terus ini langsung terunduh, terdownload gitu. Dan kita bisa buka Excelnya. Dan nanti ini bisa kita masukin ke hasil artikel gitu. Jadi ini bisa di bagian overview. Nanti dicontohkan juga untuk kerangka artikelnya, draft artikelnya bagaimana. Setidaknya ini cara mengambil aja dulu. Kita mengumpulkan data dulu nih. Mengumpulkan data, nanti bagian apa yang kita masukin ke draft artikel, insya Allah untuk minggu depan kita coba pelajari lagi gitu. Kita belajar bersama-sama lagi gitu. Jadi untuk pertemuan malam hari ini, kita fokus ke mengambil data aja dulu, kita kumpulkan. Nah ini datanya yang udah kita download tadi dalam bentuk Excel gitu. Dan ini kita buatkan nanti di bagian isi hasil penelitian gitu. Makanya sebelumnya dari penelitian ataupun kita cara buat artikel, langkah yang pertama dilakukan itu mengumpulkan gambar dan tabel gitu. Jadi data semuanya dikumpulkan, nanti apa yang dimasukkan nanti itu yang kita sesuaikan lagi gitu. Oke, lanjut selanjutnya kita udah ngambil yang informasi utama ini, terus ambil yang ini, scientific production. Ini jumlah artikel dalam per tahunnya berapa gitu. Nah, sini kan ada dalam 2023 itu ada 2 artikel. Terus 2025 2 artikel. Terus 2026 itu turun menjadi 1 artikel gitu. Ini bisa kita foto, yang ini itu juga bisa kita foto yang bagian plot tadi. Kita screenshot aja nanti kita masukin ke gambar ke artikelnya gitu. Terus ini tabel yang dokumen yang dalam tahunan itu dari tahunan tadi, perkembangan tahunan, kita ada bisa ngambil juga dalam bentuk tabelnya gitu. Dan kita bisa ngambil yang untuk mendownload Excel,
Jadi dari udah unis kalian nanti jangan sampai salah. Karena ini bagian show 10 raw. Jadi cuma 10 data yang ditampilkan gitu. Jadi kalau kita mau unduhnya, mendapatkan data ini, semuanya itu kita soal dulu. Agar kita dapat semua data yang dapat kita peroleh nantinya gitu. Baru kita download dalam bentuk Excel gitu. Terus kita ambillah, kita buka yang Excel tadi, itu nantinya kalau kita udah membukanya, kalau kita mau buat grafik, itu juga bisa sesuaikan lagi gitu. Dengan kreativitasnya masing-masing gitu. Kalau yang ini kan kurang menarik dilihat. Jadi kita harus ya buat semenarik mungkin lah. Nah ini kan, ini bisa kita sesuaikan. Nanti kita analisis. Kemarin kan kita menganalisisnya ada 2 tuh di tahap ketiga. Analisis menggunakan Biblioseni dan Microsoft Excel gitu. Jadi ini bisa kita buat dalam bentuk ini, chartnya bagaimana gitu. Jadi kita sesuaikan mau seperti apa, batang kah, atau ya ini kreatif mungkin lah. Dari udah ini sekalian buatnya bagaimana. Maaf, terus ini. Jadi bisa disesuaikan sekreatif mungkin untuk analisisnya. Seperti ini boleh, kalau yang lain juga boleh, jadi disesuaikan semenarik mungkin. Itu untuk yang udah dianalisis gitu. Seperti ini. Ini jumlah dokumennya, jadi nanti disesuaikan. Disesuaikan gitu. Oke, itu jumlah dokumen dalam rentang tahun. Terus ada jumlah citasi. Jumlah citasi dalam 1 tahun ataupun per tahun gitu. Ini jumlah citasinya. Jadi kita nanti fokus ke bagian ini. Di bagian rata-rata ini. Ini kan ada jumlahnya nih. Ada 2, 2, 2, 1. Dan jangan lupa juga yang soal. Terus kita unduh nanti bagian Excel ini. Nah, nanti kita buka gitu. Jadi kita nanti kalau kita mau analisis, kita buka yang jumlah citasinya ini. Karena kita fokusnya ke ini. Bagian chart yang years, yang ini. Bagian rata-rata per tahun. Itu kita copy, masukin ke bagian yang tadi, jumlah artikel. Dari rentang 2023, terus kita masukin bagian ini. Maaf, ini cuma 2024. Nah, ini sesuaikan lagi. Jadi ada beberapa artikel, beberapa tahun yang itu nggak ada. Makanya dia nggak sampai nih. Misalkan contohnya yang tahun 2013, ini nggak ada 2013, jadi nanti disesuaikan. Jadi dimasukin datanya, sesuaikan. Dan setelah itu nanti kita ulangi analisisnya lagi. Yang emang bentuk yang garis sama chartnya gitu. Kan itu ada. Ini kan ada dalam 2 bentuk nih. Kalau misalkan dia ada 2 data nanti. Itu nanti sesuaikan lagi gitu. Jadi itu yang penting-pentingnya. Jadi nanti bisa kita sesuaikan dan ketika kita sudah menyesuaikan nanti itu kita analisis menggunakan yang ini, yang Excel gitu. Itu kreatif mungkin nanti membuat chartnya bagaimana gitu. Terus ada T-file plot. Ini yang dibilang kemarin, gimana kita bisa menyesuaikan. Contohnya ini, jadi ada 3 kaitan yang dapat kita lihat dari penulis, dari afiliasi, negara, kata kunci. Kalau biasanya kalau dari Abdal itu yang di tengah itu asal negara, terus yang di bagian kiri itu penulis, terus yang di bagian kanan itu bisa afiliasi contohnya gitu. Terus kita coba analisis ini jumlah dokumennya minimalnya gitu.
Kalau bisa kita 15, ini makin banyak lagi. Misalkan contohnya 20 aja semua dulu. Jadi jumlah dokumen yang dimiliki dari masing-masing ini jumlahnya 20 gitu. Kalau misalkan nanti sedikit bisa kita kurangin gitu. Setelah itu kita ini parameternya, terus kita apply. Seperti ini tampilannya. Jadi ini penulis. Jadi dari penulis ini nanti bisa kita lihat juga bagaimana keterkaitan antara penulis di bagian ya ada nggak kayak misalkan contohnya dari Jepang ini gitu. Jepang kan terbagi lagi ke bagian ini berbeda kampusnya. Jadi ada kayak semacam riset kolaborasi gitu. Jadi di sini bisa kita buat nanti di bagian bawahnya di atas gambar ini kita interpretasikan data di gambar ini bagaimana kolaborasi terkait topik penelitian ini gitu. Dari asal negaranya, terus penulisnya siapa, terus afiliasi kampusnya di mana gitu. Kalau di di Fast Viewer itu cuma ada seperti kaitan penulisnya, terus nanti keterkaitan dengan negara, jadi terpisah-pisah gitu. Contohnya ini kita coba buka yang FOSS ya. Udah nih sekalian, kemarin kita buka yang FOSS. Kalau yang FOSS kemarin itu kan kalau dari beberapa udah uni sekalian kan udah pernah coba juga untuk lihat kata kunci gitu. Jadi itu keunggulan dari Biblioseni ini. Jadi kita bisa melihat sekaligus dari penulisnya, terus nanti dari negaranya bagaimana, ada nggak kolaborasi dari beberapa kampus gitu. Ada nggak ikatannya? Terus nanti dari sini kan ada juga dari Murai ini dari asal negara Amerika. Jadi banyak. Jadi kita bisa lihat parameter yang lain juga kayak misalkan dari kata kuncinya bisa juga gitu. Jadi nanti baca dari beberapa referensi bibliometrik lainnya dari udah ini sekalian biar dapat insight yang baru gitu. Jadi itu keunggulan dari bibliometrik ini yang tidak kita peroleh dari Force Viewer kemarin gitu. Jadi ini bisa kita screenshot saja. Nanti kita screenshot hasilnya ini sama yang kayak tadi kan tadi kita udah dapat tabel, ini bisa kita screenshot juga. Kalau mau screenshot nanti ini screenshot. Jadi nanti ini bagian ini nanti dibuat gambar atau mau udah dalam bentuk tabel itu terserah. Asalkan dari data yang kita peroleh itu emang transparan gitu. Terus ini bagian overview. Jadi nanti kita buat di itu sub menu ya subbab maksudnya subbab. Jadi ada results, overview. Jadi nanti baru di bagian ini annual scientific, contohnya yang artikel dari draft artikel dari Afdal sebelumnya. Nanti kita buka. Sekarang kita fokus aja dulu untuk mengumpulkan tabel dan gambar seperti Afdal menulisnya gitu. Terus setelah itu kita masuk ke source-nya. Source-nya itu terbagi 4. Ini sumber dari dokumen gitu. Ada yang sumber yang paling relevan, dan ini bisa kita buat nantinya dalam bentuk plot ini, gambar, atau dalam bentuk tabel gitu. Kalau dari Afdal biasanya dari Afdal itu mendownload Excel. Kalau yang di plot ini kan tidak terlalu menarik tampilannya gitu. Makanya berbentuk download dalam bentuk Excel dan kita fokus ke 10 saja atau enggak kita ngambil top 5 gitu. Top 10 boleh juga, top 5 boleh juga. Jadi tergantung dari udah uni sekalian. Kalau dari Afdal pernah, yang top 10 pernah, yang top 5 juga pernah gitu. Tergantung datanya. Kalau yang datanya cuma seperti ini, yang sedikit ini ya top 5 aja. Jadi kita fokus ke 5 sumber jurnal ini. Kenapa kita menampilkan hasil ini? Nanti kita interpretasikan di bawahnya.
alasan kita ngambil masukin sumber ini agar kita dapat menggambarkan ataupun memprediksi jurnal-jurnal tujuan mana nanti yang berpeluang untuk kita submit gitu ataupun publish di jurnal tersebut gitu. Jadi itu. Jadi nanti kita interpretasikan lah di bagian bawahnya setelah kita download data ini. Itu untuk yang paling relevan gitu, sumber yang paling relevan. Jadi kita buat nanti top 5 contohnya, top 10 gitu. Most relevant source dari penelitian ini gitu. Dan ini juga terdapat di Fosviewer gitu. Terus yang berat law ini tidak terlalu ambil kali karena emang kalau ini kan cuma melihat ranknya, frekuensinya hampir sama lah dengan most relevan ini. Nah, jadi ini bisa juga kalau ini kan rank. Jadi ranking 1, ranking 2 hampir sama juga kayak yang sebelumnya juga gitu. Jadi kita fokus yang ke most relevannya aja gitu. Dari udah nih sekali nanti. Terus yang ini juga nggak terlalu yang source local impact. Jadi nanti kita fokus ke bagian yang ini aja, most relevant gitu. Kalau ini kan bisa juga kalau kita mau ambil ini juga boleh nih. Ini ada ditulis juga H indeksnya. Terus ini totalnya, tapi kalau ini kan 6, terus ini jumlah citasinya. Jadi kalau bisa kita ambil ini juga boleh nanti ini mulainya 2006 gitu. Mulai dia menghasilkan. Jadi ini bisa kita ambil juga nih bagian source local impact ini. Karena ini dapat semuanya, ada H indeksnya, ada G indeksnya, ada M indeksnya, terus ada total citasi dalam per tahunnya, terus ada total dari dokumennya ini. Tadi kan sebelumnya juga nih ada 6, 3, 6, 3, 2, 3. Jadi ini bisa langsung kita download aja Excelnya gitu. Kita kumpulkan semua. Terus ini source prediction over time. Ini dalam tingkatan per tahunnya dari sumber artikel tadi. Jadi dalam rentang per tahun ini kira-kira yang paling banyak ini bisa kita lihat ini. Dari jurnal sumbernya, jurnal flow measurement dan instrumen ini. Kalau dari awal ini nggak terlalu dipakai kali. Kalau yang ini gitu. Jadi kita bisa fokus yang pakai ini aja, source local impact. Kita tuliskan ini. Terus selanjutnya setelah sumber jurnalnya, kita masuk ke penulis. Penulis itu terbagi 3. Ada most relevant, terus ada juga terbagi atas afiliasinya, ataupun afiliasi ini kampus atau tempat bekerja, dan dapat kita lihat juga. Misalkan ini penulis yang paling relevan, yang paling banyak menghasilkan dokumen ini, contohnya ada si Sanderson M ini, misalkan. Dan kita ambil dalam bentuk tabel. Kalau kita mau dalam bentuk tabel, ini langsung kita ambil dan kita download. Jadi kita ambil nanti top 5 misalkan, top 5 most relevant outdoor gitu. Setelah kita kumpulkan, terus kita ambil yang ini untuk yang per tahunnya, jumlah per tahunnya. Jadi ini bisa kita juga ambil kalau untuk produksi kita melihat berapa, tapi ini nggak terlalu penting juga karena kita hanya fokus kira-kira siapa sih yang paling banyak menghasilkan publikasi terkait ini gitu, terkait topik tadi gitu. Terus ini outdoor local impact. Ini juga bisa kita masukin high indeksnya berapa si Murai ini tadi. Kalau sebelumnya kan yang most relevant ini Sanderson, terus ini yang merujuk pada local impact-nya. Kalau dari Afdal itu lebih fokus ke sini, ke fokus most relevant tadi gitu. Karena kita hanya fokus ke siapa yang paling banyak. Makanya nanti kita buat di sub
hasilnya tadi, subresultnya tadi, top 5 most relevant author gitu. Nanti kita masukin ini jumlah artikelnya dan namanya siapa gitu. Terus ini asalnya dari afiliasinya. Jadi kita masukin dalam bentuk tabel, terus kita download Excel-nya. Setelah itu kita masuk ke negara yang paling banyak, siapa aja. Misalkan ini ada ini yang most site scientific production. Nah, ini nanti kita ambil yang scientific production ini dalam bentuk tabel, dalam bentuk ya Excel. Dalam bentuk map juga boleh. Tapi kalau map ini kan kurang menarik. Kalau sebelumnya kan harus tampilin kayak ada bendera, nanti kita bisa pasang bendera siapa aja gitu, jumlahnya berapa gitu. Jadi makanya kita ambil aja dalam bentuk tabel dulu. Nanti di Excel kan ada fitur juga, fitur untuk melihat mapnya. Jadi nanti itu yang kita masukin. Kalau di sini kan kita nggak bisa masukin kayak semacam bendera gitu. Kalau di Excel kan kita bisa. Nanti kita coba. Jadi kita download aja dulu untuk yang negaranya. Terus ini jumlah yang paling banyak. Jadi Cina itu ada 46 dokumen yang dihasilkannya dari topik penelitian ini. Terus Brazil ada 18, Jepang ada 14. Jadi kita ambil aja nanti top 5 gitu. Ada 5 negara yang paling banyak yang ya menghasilkan publikasi terkait topik ini gitu. Ini jumlah negara per tahunnya. Ini nggak terlalu perlu kali kita masukin. Jadi kita masuk nanti ke sini. Jadi country. Jadi nanti dari udah ini sekalian nanti mohon perhatian. Jadi yang outdoor nanti kita fokus ke bagian most relevant. Yang kalau yang untuk source kita nanti fokus ke bagian source local impact atau tidak yang relevan ini. Yang most relevant ini kita masuk dulu. Terus yang outdoor nanti kita masuk fokus ke bagian yang most relevant. Terus yang afiliasi yang most relevant afiliasi. Terus yang negara nanti kita masuk ke fokus ke bagian country scientific production gitu. Jumlah dari artikel yang dihasilkannya. Dan kita masukin juga nanti di bagian negara tadi jumlah citasinya. Ini juga perlu nanti. Ini jumlah citasinya. Kalau ini jumlah citasi rata-rata citasinya. Tapi kita fokus ke paling banyak. Jadi kita download dalam bentuk Excel-nya lagi gitu. Oke. Terus masuk ke tahap dokumen. Dokumen itu terdiri dari dokumen, jumlah referensinya, jumlah citasi reference, terus word. Word itu terbagi lagi, ada most frequent words, ada word cloud, tree map, word frequency over time, ada trend topic gitu. Kita masuk dulu ke yang paling banyak menghasilkan citasi gitu. Siapa aja kira-kira. Terus kita opsional ini, kita bisa melihat di sini, kita mau ngambil 10 saja. Jadi inilah 10 artikel yang paling banyak disitasi. Dan ini kita masukin nanti top 10 most global sheet document. Jadi dokumen yang paling banyak disitasi dan itu nanti kita interpretasikan gitu. Apa aja isi kontennya. Jadi ini bisa kita download juga dan bisa kita buka artikelnya. Seperti ini. Jadi nanti ini kita masukin. Jadi dalam bentuk Excel nanti kita ubah aja. Kita perbaiki dalam bentuk Excel tadi. Kita buat dalam bentuk formatnya itu
judul. Jadi yang paper ini kita ganti dengan judul. Kalau judul kan nanti ada kutipan, maksudnya tuh ada ya kutipan yang kita citasi gitu. Jadi nanti bakalan otomatis ketika judul nanti kita kutip kan nanti langsung sumbernya yang kita kutip itu. Jadi nggak perlu kita masukin yang murah ini. Jadi kita ganti menjadi judul. Misalkan contohnya nih kita sudah mendownload nih filenya. Ini. Jadi ini bisa kita ganti dengan titel misalkan. Doi-nya berapa, jumlah citasinya berapa. Inilah kita ganti nanti dengan judul artikelnya. Yang ini. Ini judul artikelnya. Ini bisa kita sesuaikan. Terus yang kedua, kita ambil lagi yang tadi. Kita buka yang kedua. Yang top. Yang maksudnya itu yang ranking keduanya. Itu ada ini judulnya. Terus kita masukin ke tabel Excel gitu. Seperti itu. Sampai itu juga sampai yang 10-nya gitu. Seperti itu. Terus setelah itu kita yang citasi referensi ini. Kalau dari Afdal nggak ada memakai yang ini karena Afdal fokus ke bagian yang global site ini aja. Karena ini udah masuk nih. Jadi yang dokumen kita fokus ke most global citasi dan kita ambil yang bisa juga yang trend topik. Trend topik ini bisa kita lihat semacam kira-kira yang masih tren saat ini ini kan tahun 2022. Jadi bisa kita lihat nih, semakin besar lingkarannya ini, itu semakin bisa dibilang yang masih yang banyak muncul. Dalam artian yang kata kunci slow flag ini itu banyak dihasilkan gitu. Tapi banyak dihasilkan itu bisa kita lihat tahunnya, di tahun berapa sih dia banyaknya gitu. Bisa kita arahkan juga di bagian lingkarannya ini. Di tahun 2011 ada total kata kunci frekuensinya itu ada 21 gitu. Jadi semakin besar itu semakin banyak jumlah yang kata kuncinya itu muncul gitu. Dan ya di tahun 2021 dia banyaknya gitu. Dan untuk tahun 2000 berikutnya itu ada two pass flow ini contohnya. Itu tahun 2021 contohnya misalkan. Itu ada 5 dan tahun 2021 gitu. Dan bisa kita download juga dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi ada frekuensinya. Kalau kita fokus ke paling banyak frekuensi, itu kita bisa ambil yang most frequent word tadi gitu. Yang paling banyak itu yang slow vlog gitu. Kalau kita mau lihat tren topik, yang trennya saat ini ya two pass flow tadi gitu. Nanti bisa kita kaitkan lah 2 kata kunci ataupun 3 kata kunci yang masih berkaitan saat ini gitu. Tapi kalau yang Abdul itu biasanya ya yang tren topik ini juga bisa dipakai. Kalau kita dalam bentuk tabel kan kita bisa juga kita ambil. Tapi kalau dalam bentuk plot itu juga bisa. Jadi bisa kita kecilkan ini. Di bagian sisi atas ini kan ada beberapa tombol, ada zoom out, zoom in. Jadi kita bisa sesuaikan dan bisa kita auto scale juga bisa. Terus kita perkecilkan lagi biar gambarnya kita bisa masukin. Nantinya bisa juga seperti kita arahkan yang ini. Nanti ada muncul semacam panah di bagian misalkan ini contohnya. Eh, misalkan ini kita auto scale. Nah nih, ini bisa kita sesuaikan juga. Kita garis.
Nanti kalau kita mau fokus ke sini, ini bisa juga rentang waktunya kita rentangkan berapa. Jadi bisa kita sesuaikan, bisa kita dan di bagian ini sebenarnya bisa juga. Ntar kita coba dulu di bagian kita auto scale zoom it. Jadi nanti bisa kita langsung screenshot aja hasil ini. Kita screenshot dan kita masukin ke hasil penelitian gitu untuk trend topiknya. Terus kita bisa pakai yang tree map ini. Tree map ini tujuannya juga melihat berapa kata kunci yang banyak muncul gitu. Kata kunci apa yang banyak muncul gitu. Ya, ini kan slow flag. Jadi dalam bentuk hasilnya aja. Ini kan sama juga kayak tadi yang most frequent tadi gitu. Jadi itu tergantung dari udah uni makanya yang mana. Kalau dari Abdul itu makanya yang seperti most frequent cloud yang word itu aja. Terus kita ambil yang kita download Excel-nya. Nanti kita buat juga seperti gambar ini. Tapi kita dalam bentuk grafik contohnya gitu. Yang paling banyak muncul. Terus eh itu sih kalau yang dari Afdal, kalau yang banyak ngambilnya gitu. New juga bisa word cloud, ini bisa juga kan. Bisa kita masukin. Kira-kira yang paling banyak kalau ini dalam bentuk visual kan. Jadi kita bisa ya melihat kata kunci yang sering muncul ataupun yang banyak dihasilkan dari artikel tersebut gitu. Terkait topik kita gitu. Misalkan project based learning ataupun dalam bentuk seni, dalam bentuk media gitu. Nanti bakal muncul gitu. Jadi nanti bisa kita masukin hasilnya, itu nanti kita sesuaikan lagi di bagian interpretasinya bagaimana gitu. Itu word cloud, terus di clustering, itu bisa kita melihat bagian klasternya di kata kunci ini, kita ambil setting dulu, kita ambil dokumen, terus bisa kita sesuaikan juga kalau misalkan yang kita ambil itu yang global citasi terus keyword plus bagaimana kalau misalkan dia ini berarti dia ini masih kurang datanya ini karena kita datanya tadi cuma 54 kan makanya tidak terlalu banyak untuk klasternya kita coba yang 200 dulu kalau datanya banyak itu biasanya bisa yang dua cuma 100 masih kosong juga. Kalau yang Afdal itu biasanya klaster itu nggak pakai juga. Karena klaster ini pembagian dari beberapa kata kuncinya tadi. Jadi bisa kita lihat dari hasil analisisnya ini gitu. Coba kita mass frekuensi 32 di 1. Ya masih belum nggak bisa nih bagian fitur ini. Kita masuk ke fokus yang konseptual struktur ini. Dan kita bisa melihat kata kunci, hubungan kata kunci yang co-occurrence network, thematic map, dan thematic evaluation gitu. Tapi kalau Arvel kemarin kan sempat juga menyampaikan yang kalau yang konseptual yang pendekatan kata kuncinya ini, hubungannya ini, kita nanti pakai yang dua ini aja, co-occurrence network sama thematic map gitu. Oke, kita coba masuk ke co-occurrence network dulu. Kita fokus ke bagian keyword plus. Jadi ini sih bisa kita mau fokus kemana gitu. Ke outdoor. Kalau keyword plus itu kan kata kuncinya itu dihasilkan otomatis dari jurnalnya. Kalau outdoor keyword itu penulis yang menuliskan. Kan di bagian abstrak itu kan ada di bagian kata kunci di bawahnya. Jadi yang dianalisis pada co-occurrence network ini itu kalau kita bidangnya itu kita masukin outdoor keyword, otomatis yang dimasukin ya cuma di bagian kata kunci yang dimasukin oleh penulisnya tadi gitu. Tapi kalau keyword plus itu kita bisa mengambil kata kunci yang dimasukkan
dan itu langsung secara otomatis ditampilkan dan dianalisis menggunakan concurrent network itu gitu. Tapi kalau misalkan kita semua kata kunci maupun dari abstraknya diambil kata kuncinya otomatis maupun dari kata kunci yang dituliskan langsung itu juga bisa gitu. Kita pakai yang all keywords gitu. Nanti kita analisis langsung. Inilah salah satu kata kunci yang dapat. Dan keunggulan dari bibliometrik, biblios ini itu dapat kita tarik kata kuncinya. Berbeda dengan FOSS kemarin. Itu nggak bisa kita tarik gitu. Kata kuncinya ini. Dan keunggulan dari bibliometrik ini juga itu bisa kita ubah bentuknya. Grafik parameter ini kita ambil dalam bentuk ukuran dan seperti apa. Misalkan dalam bentuk kotak. Bisa juga dalam bentuk kotak ditampilkannya gitu. Atau enggak, kalau ini kan masih berbayang nih. Kalau dia nggak ada bayangan, bisa juga kita nggak ada bayangan gitu. Yang node shadow bayangannya ini bisa juga tambah bayangan ini. Jadi lebih jelas lagi nih. Ini bisa kita susun. Kita kelompokkan gitu. Dan kalau kita mau lihat berapa kelompoknya, itu bisa kita ambil tabel. Terus ini klaster kan? Ada berapa klaster nih? Ada 7. Berarti ada 7 klaster pembagian. Dan masing-masing klaster itu dibedakan dengan warnanya ini gitu. Sesuaikan warnanya. Nanti kita susun. Jadi bisa kita lihat, bisa kita tinjau. Kalau yang di FOSS itu kan nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita, maksudnya tuh nggak bisa kita susun seperti biblios ini gitu. Jadi bisa kita atur, kita susun baik-baik. Setelah itu baru kita screenshot hasilnya gitu. Jadi bisa kita sesuaikan ini. Warnanya, warna hijau dengan warna hijau, kita kelompokkan. Terus warna kuning dengan warna kuning. Kenapa dia cluster? Itu kaitan kata kunci satu dengan kata kunci lainnya gitu. Saling berkaitan. Misalkan ini, ada velocity profile, ada ultrasonic. Jadi kata kunci ya ini ya saling ada yang secara spesifik dalam satu artikel itu dia kata kunci ini digunakannya. Jadi yang banyak ini ya ini yang paling banyak dipakai kata kunci ini yang ada keterkaitannya ini. Itu keunggulan dari biblio sini gitu. Jadi dapat kita lihat kata kuncinya ini. Jadi kalau misalkan nggak ada kata kunci ataupun yang belum ada kata kuncinya yang akan kita analisis itu salah satu novelty. Jadi salah satu kita menggunakan analisis bibliometrik itu ya kita melihat novelty-nya. Terus density. Density ini paling banyak ataupun yang paling pekat seperti warna ini itu contohnya yang banyak menghasilkan kata kuncinya. Misalkan contohnya nih slug flow. Jadi slug flow ini makin besar juga kotaknya ini, jadi makin banyak kata kuncinya ini gitu. Makin kecil kotaknya itu masih sedikit kata kuncinya dihasilkan itu gitu. Itu contohnya. Oke, ini kata kunci. Nanti kalau kita mau mendownload, ini bisa kita langsung dari sini juga bisa. Atau enggak langsung kita screenshot juga kita boleh gitu. Nah ini bisa juga kan dari hasil gambar ini. Jadi kalau bisa kita susun dulu rapi-rapi, baru kita nanti screenshot. Oke, setelah kita kumpulkan ini, yang concurrence network, kita ambil yang thematic map gitu. Thematic map ini yang tampilan kemarin. Kita ambil all keywords, terus kita analisis. Inilah. Seperti yang minggu lalu, kemarin kan udah berbilang juga, ada 4 kuadran. 4 kuadran ini kita bisa melihat kata kunci yang setelah kita analisis tadi, kira-kira
masih masuk ke penelitian yang akan dipakai nggak untuk tahun-tahun berikutnya gitu. Ternyata yang slog flow ini dia masih dipakai karena dia masih berjalan nih. Motor Thames. Kemarin kan ada motor Thames, ada nice Thames, ada emerging or declining Thames, ada basic Thames gitu. Jadi kalau tadi kata kuncinya ultrasound. Ultrasound ternyata tidak masih basic nih gitu. Kalau yang slog flow dia masih yang two phase flow, dia masih dalam bentuk penelitian yang masih berlanjut untuk tahun ini dan akan berlanjut juga untuk tahun-tahun berikutnya gitu. Jadi bisa kita ambil nih, bisa kita download ataupun kita screenshot gitu. Jadi thematic map ini nanti yang akan kita tuliskan nanti di bagian ini konseptual, di bagian konseptual structure ini. Di bagian konseptual struktur ini, jadi nanti di sub hasil. Kan tadi seperti tadi ada overview, ada sumber, ada penulis. Terus nanti di bagian ini nanti kita masukin kayak analisis co-occurrence network gitu. Terus nanti di bagian hasilnya nanti ada thematic map gitu. Dan itulah salah satu kita bagaimana menganalisa gambar ini gitu. Menganalisa gambar ini dan ini salah satu pendekatan yang kita pakai selain hanya menampilkan penulis, siapa penulis yang paling banyak, siapa negara ataupun siapa kampus yang paling banyak menghasilkan penelitian tersebut, tapi kita analisis juga thematic map dari 4 kuadran ini kira-kira yang masih berjalan, yang masih diteliti oleh orang dan yang akan diteliti di tahun-tahun berikutnya gitu. Inilah salah satunya kita perhatikan motor Thames ini gitu. Jadi itu. Jadi ini salah satunya alasan kenapa dari bibliometrik ataupun biblioseni ini fiturnya bagus, lengkap dan bisa juga beberapa fitur yang tidak ada di Force Viewer itu bisa kita gunakan yang biblioseni inilah contohnya gitu. Oke, dan ini juga ada analisisnya, tapi ini terlalu luas cakupannya kalau lihat kata kuncinya ini. Jadi kita kalau melihat kata kunci nanti fokus ke bagian yang co-occurrence network ini aja. Kalau thematic map kita fokus ke bagian mapnya aja. Seperti itu Daun nih. Oke. Kalau ini kolaborasi, tadi kita bisa lihat kolaborasi antara siapa aja penulisnya. Ini penulis kolaborasi. Kalau ini kan tadi kita udah ada juga melihat ini kolaborasi ini. Terus ini density ada tabel kolaborasi, terus ini ada negara juga kolaborasi antar negara. Yang kolaborasi negara ini juga bisa. Ini kan ada fitur juga di bagian di software Force Viewer ini ya juga. Jadi ini ada kaitan ini negaranya ini. Ini enggak terlalu banyak kali. Jadi itu kalau kolaborasi network, kalau ini Abdul nggak terlalu makai juga yang social structure ini. Jadi nanti Abdul coba kirimkan satu draft artikel yang dapat kita contoh. Nanti contohnya yang artikel Abdul sebelumnya. Coba Abdul stop share dulu. Coba ambil artikel yang bisa dijadikan rujukan. Dua artikel analisis bibliometrik, blended learning, SSR home, fix, lengkapan di manuskrip. Ini yang manuskrip yang lagi Afla bikin juga, yang analisis. Kita coba. Jadi nanti kita bisa fokus ke sini.
untuk bisa menggambarkan bentar. Nah ini terkait bibliometrik terkait blended learning di pendidikan kejuruan, identifikasi trends, cluster, riset gap. Ini abstrak. Terus ini tahapannya. Ini Afdal menggunakan tahapan bibliometrik. Jadi tidak menggunakan maksudnya itu tidak menggunakan Prisma, tapi menggunakan bibliometrik. Ini, jadi nanti ada 4 analisis, yaitu ada analisis pertama overview yang Afdal bilang tadi, ada impact source yang sumber, terus ada impact full outdoor dan negara, terus ada keyword analysis gitu, ada themes, ada riset trend gitu. Oke, kita coba lihat ya. Jadi ada yang pertama itu overview. Overview yang tadi Abdul sampaikan, yang ini, kan ini ada overview. Nah, overview itu terdiri dari ini, kan ada ini. Overview itu ada main information, dan ini affiliation publikasi, jumlah artikelnya. Jadi ini bisa kita masukin, dan ada tree file plot gitu. Bisa juga kayak sumber penulis, ada negara, ada sumber jurnal, di mana jurnal dia tempat publish gitu. Bisa juga, atau afiliasi juga bisa. Kalau sesuaikan nanti bisa juga nih, disesuaikan seperti ini contohnya gitu. Nanti Abdul kirimkan juga draft artikel seperti ini, nanti bisa dijadikan panduan lah mana-mana yang bisa kita masukin gitu. Jadi nanti ada Abdul kirim manuskrip ini contohnya dari artikel-artikel ini, ataupun referensi artikel sebelumnya, ataupun dari Uda Uni mau lihat artikel dari contoh lain itu juga boleh. Nanti baca-baca artikel terkait analisis bibliometrik, apa aja hasil yang dimasukin ke dalam hasil penelitiannya, terus kita samakan, ya kita lakukan pendekatan ATM, amati, tiru, modifikasi gitu. Kita tambahkan gitu. Jadi ini bagian overview. Terus kedua ada impact source, sumber tadi. Tadi kan kita sudah melihat juga sumbernya, source ini. Dan nanti kita masukin seperti ini. Ini kan Abdal dapatnya dari Scopus ini contohnya. Bisa juga kita ambil dari Scopus. Ini ini yang paling banyak sumbernya. Jadi impact source ini Abdal fokus ke top 5 most relevant sumbernya, source-nya. Yang ini most relevant source tadi ambil 5 aja. Terus ke bagian the most cited dokumen. Jadi setelah sumber nanti kita fokus ke dokumennya yang paling banyak disitasi gitu. Nah ini dokumen yang paling banyak disitasi ini. Kita masukin lah jumlah citasinya, terus berapa citasinya per tahun gitu. Sumbernya di mana gitu. Ini kita masukin nanti. Kalau yang online ini kan fokusnya ke site dokumen. Kalau tadi kita sudah memperoleh juga data yang ini, jumlah detailnya, doi-nya, jumlah citasinya berapa gitu. Itu juga bisa, atau enggak sesuai dari template Afdal ini, manuskrip Afdal ini. Bisa juga nanti kita pakai gitu, kita gunakan gitu. Nah, ini yang Afdal bilang tadi. Jadi kita nggak perlu masukin penulisnya siapa, tapi ketika kita mensitasi, itu kan kita sudah langsung memasukin referensinya gitu. Siapa penulisnya gitu. Seperti ini. Ini tulisannya. Terus ini impactful outdoor dan country-nya. Jadi kita masukin penulisnya siapa, dari mana asalnya, kampusnya, terus negaranya, terus berapa dokumennya gitu. Ini bisa kita masukin nanti. Terus ini afiliasi paling banyak, terus dokumennya berapa, negaranya di mana, berapa hasil dokumennya. Ini kan digabungan nih, top 5 most produktif, afiliasi, dan negara. Kalau di atas tadi kan cuma fokus ke outdoor-nya aja.
Kalau yang tabel 6 itu kan afiliasi dan negara. Seperti itu. Kalau ini kan ini buat dalam bentuk tabel gitu. Terus ada, nah ini yang penting juga. Ini kata kunci, terus terms dan research trends gitu. Kita masukin lah yang top 10 most frequent tadi yang kita peroleh dari kata kunci words tadi gitu. Most frequent word kita ambil yang tabel, kita mau buat nanti dalam bentuk seperti ini gitu. Kalau dari udah Uni mau ngambil ini langsung ya langsung di crop aja gitu. Nanti tempel ke gambar, terus kita buatlah semacam apa namanya eh dalam bentuk tulisan gitu. Kita interpretasikan gambar yang kita tulis. Jadi nggak hanya kita menuliskan gambarnya ini aja. Kalau kita nuliskan ini aja bisa juga. Kalau misalkan dari udah Uni sekalian itu bisa menganalisis ataupun memasukkan menulis draft artikelnya itu dalam bentuk results dan discussion gitu. Jadi selain kita memasukkan hasilnya, kita bahas gitu. Misalkan seperti ini kan, kita bahas dari artikel ini, terus dia juga menunjukkan yang sama juga dengan artikel yang lainnya. Misalkan contohnya dari artikel Alamri dan Zhou ini gitu. Yang mana dia berbicara terkait efektivitas blended learning dan bagaimana dampaknya, dan dari penelitian Alamri ini juga bagaimana artikelnya ini juga ada kaitannya gitu. Jadi kita bagaimana menyampaikan kayak sejalan dengan penelitian si A ataupun berbeda dengan penelitian si B gitu. Jadi itu yang kita bahas gitu. Dari hasil analisis yang kita temukan tadi. Kenapa dia banyak disitasi artikel terkait topik ini gitu. Jadi itu yang kita bahas. Jadi bisa kita masukkan dari hasil itu langsung kita bahas atau kita pisah gitu. Nanti Abdul coba kirim artikelnya yang dalam bentuk formatnya itu dipisah atau yang seperti yang Abdul bikin sebelumnya uh, itu kan dipisah. Kalau ini kan digabung hasil dan pembahasannya itu. Misalkan contohnya ini mana yang sebelumnya itu ya. Hmm. Dan tipe yang reference. Nah ini. Kalau yang ini dipisah hasil dan pembahasannya. Jadi kalau yang hasil aja dulu. Contohnya ini. Nah ini kan beda-beda juga. Tapi nanti bisa sesuaikan aja semenarik mungkin. Nanti kalau bisa kita ini. Ini kan Abdul dapatin dari FOS. Kalau ini kan hasilnya aja. Jadi ya kita fokus ke masukin hasilnya aja gitu. Masukin hasilnya kita interpretasikan apa yang ada di tabel itu yang kita tulis ulang lagi semuanya, dan pembahasannya lain lagi subnya gitu. Ini pembahasannya. Jadi emang fokus ke kita bahaskan apa aja, terus apa implikasi dan rekomendasinya gitu. Itu. Jadi nanti kita sesuaikan. Terus nah ini kata kuncinya. Selain kita melihat yang paling banyak kata kuncinya tadi dari topik penelitian, kita juga bisa melihat hubungan kata kuncinya tadi gitu. Dengan kata kunci yang ada 3 atau 4 kata kunci yang kita cari tadi, apakah kaitannya gitu? Atau ada ketemu di kata kunci analisis ini atau tidak? Itu nanti kita bahas gitu. Terus apa aja gap ataupun ada kira-kira keterkaitan nggak kata kunci tersebut gitu. Atau kalau misalkan kita ada kata kunci yang akan kita masukin di artikel kita yang akan kita tulis, nanti bisa kita buatkan gitu. Ternyata ini masih belum banyak nih gitu. Jadi ini kita bisa analisis bagaimana kaitannya, terus kita bahas di pembahasannya ini langsung kita interpretasikan ini tematik map gitu.
bagaimana dia masih banyak dianalisis gitu. Dan bagaimana tadi blended learning di tahap dan digabungkan dengan vocational navigation, ternyata di bagian ini dia masih di bagian motor terms gitu. Jadi masih banyak dibahas dan yang akan berlanjut juga untuk kedepannya gitu. Jadi itu kalau dia bagian basic term berarti dia nggak ada dibahas lagi, udah dibahas sebelum-sebelumnya, dia nggak bakalan berkembang lagi untuk di topik berikutnya ataupun di tahun-tahun berikutnya gitu. Dan alasannya kenapa menggunakan thematic map itu ya itulah salah satunya. Apa tujuan kita menganalisis bibliometrik ini? Kenapa kita menggunakan ini? Ya ternyata untuk melihat tren jangka ataupun yang akan di tahun-tahun berikutnya, tren topik penelitian kita gitu. Nggak mungkin lah kita melakukan penelitian yang udah dilakukan sebelumnya yang tidak ada lagi impact untuk di tahun-tahun berikutnya gitu. Ya kan kita gunakan ini thematic map ini. Kita jelaskan nanti kenapa. Baru sini conclusion ini nanti kita bagi, kita simpulkan, terus apa sih keterbatasan dan apa riset di tahun berikutnya nanti. Ya, itu kita tuliskan nantinya gitu. Ini kredit author, ini generatif AI di beberapa artikel ataupun jurnal itu ada dituliskan. Jadi kita menuliskan juga kayak AI yang atau apa ya fitur AI yang membantu kita dalam menulis. Ini referensinya. Seperti itu udah nih. Jadi itu aja mungkin untuk malam ini kita fokus. Jadi nanti kita kan sudah mengumpulkan gambar nih. Jadi kita langsung untuk kalau udah unik sekalian sudah tergambar, jadi nanti ada beberapa artikel ini nanti Abdul kirim ke grup. Jadi nanti bisa kita lihat, kita samakan, kita menggunakan pendekatan ATM, amati, tiru, dan modifikasi gitu. Dan beberapa gambar atau tabel itu disesuaikan dengan sekreatif mungkin gitu. Seperti itu. Mungkin langsung saja ada yang ditanyakan kira-kira udah Uni? Izin bertanya dah. Ya boleh, Rizky. Baik, terima kasih. Udah penyampaian yang sangat bagus, banyak pemahaman yang didapatkan. Ini di sini saya mau bertanya terkait yang pertama, apakah WOS itu ada artikel lain selain dari Scopus gitu udah. Maaf nih saya lupa gitu dah penjelasan yang sebelumnya ya. Ya, ya ini. Jadi ini sumber yang bisa dapat kita gunakan. Ada Dimension, ini gratis. Dan ini ya mas kayak Google Scholar lah datanya. Jadi nggak Scopus, juga nggak WOS gitu. Ada PubMed, ada OpenALEC, ada Cochrane, ada Lens. Lens ini juga gabungan dengan Google Scholar. Jadi kita masuk fokus nanti kalau kita mau fokus artikel kita itu ke Scopus, ya Scopus, kita sumbernya harus dari Scopus juga dong gitu. Dan dari WOS juga. Jadi yang paling tinggi itu WOS gitu, indeksnya. Makanya kita fokus ke dua ini, Scopus dan WOS gitu. Kalau kita mau ngambil dari database lain ya, kalau kita menggunakan bibliometrik, kecuali kalau misalkan IEEE ataupun ScienceDirect, kalau misalkan ada dalam bentuk CSV ataupun BibTeX, itu bisa kita gunakan. Tapi kalau untuk sekarang kita fokus ke WOS dan Scopus aja dulu gitu. Seperti itu. Ki. Baik, terima kasih. Satu lagi dah. Hmm. Saya kan punya apa paper saya apa rujukan paper review gitu yang rencana ingin dibuat gitu. Hmm. Nah, di paper tersebut sedikit berbeda ada dengan yang udah jelaskan kan. Hmm. Cuk, saya ingin tanya gitu. Maksudnya ada nggak tips dari Uda untuk bisa membuat paper review yang seperti saya kirim ke grup ya dah. Boleh, boleh, boleh. Oke.
sedang loading ya dah. Oke. Atau dari udah uni yang lain mungkin bisa tanyakan, nanti bisa kita lihat juga seperti contohnya tadi. Ya dari yang lain yang langsung atau menanya langsung saja. Oh, Assalamualaikum, udah suara Oh saya iya, jelas. hmm, Mohon maaf ini off cam ya udah ya karena iya, keterbatasan sinyal. iya Baik, nggak apa-apa. Mbak. Saya ini sebenarnya sangat tertarik, tapi pertemuan kemarin tuh saya ketinggalan ya karena posisi saya itu sebenarnya bukan orang Padang, saya itu ada di Bekasi gitu dan Bekasi kemarin itu minggu kemarin itu banjir kan, jadi Hmm. saya tidak bisa gabung. Nah, ini saya tadi kan masih kesulitan ya untuk di biometriknya untuk ngedownload. Jadi saya tadi masih Oh iya, meraba-raba nih yang udah jelasin gitu ya. Saya iya, iya, pengen, iya. jadi saya harusnya pertama ngapain dulu nih, Dak, setelah tadi nanti saya berhasil untuk ngedownload, langkah saya selanjutnya untuk apa dulu ya? Maklum saya masih pemula ini udah. Hmm. Terima kasih udah. Oke, oke. Dari Uni Lantari. Jadi yang harus kita lakukan, eh kalau dari Prisma itu kan udah jelas gimana kita mencari sebelumnya. Makanya kemarin kan itu dari saya untuk menulis kata kuncinya agar kita bisa nanti memasukkan kata kunci tersebut ke dalam eh, database gitu. Ataupun langsung kita sembari mencari itu bisa kita download gitu. Kalau dari artikel sebelumnya itu sudah saya coba kirimkan juga sebelumnya di grup, tapi yang pertemuan ketiga ini rasanya belum ya. Nanti saya coba. Jadi nanti silakan Uni download. Di sini sudah ada link yang saya kirimkan, masukin ke dalam filenya ini. Nanti langsung aja download. Ini kan langsung diarahkan ke linknya nanti untuk mendownload. Dan sebelum itu kita diminta untuk mendownload RStudio dulu gitu. RStudio bibliometrik ini kita masuk, nanti kita ada fitur downloadnya juga di sini gitu. Kalau ini ada FOSS Viewer, nanti bisa kita masuk juga di link yang udah diberikan. Jadi nanti itu sudah ada. Jadi kita setelah mendownload, nanti tampilannya, jadi kita untuk mendownload RStudio itu kita harus mendownload R dulu gitu. Ada R ini. Karena dia RStudio ini jalan ketika sudah ada install ataupun yang R konsol ini kita install gitu. Jadi ada kaitannya gitu. Setelah itu nanti kita install package-nya itu yang ini, yang install package untuk menginstal bibliometriknya gitu. Jadi install bibliometrik di sini. Jadi kan ada, ini kita ketik aja bibliometrik. Kita install aja nanti dia menginstal gitu. Setelah itu kita masukin programnya nanti Biblioseni gitu. Untuk bisa kita masuk. Misalkan contohnya ini. Tadi kan kita langsung aja kalau kita udah install, itu kita langsung Biblio sini dia udah langsung masuk gitu. Biblio sini contohnya. Ini langsung masuk. Jadi dia berbasis web gitu. Berbeda dengan FOSS. Kalau FOSS dia ya langsung tampilan seperti ini aja gitu. Dia gak selengkap yang ada di RStudio. Yang di Biblio sini gitu. Jadi itu panduannya udah saya coba sampaikan juga di PPT. Ini bibliometrik, nanti langsung download, diarahkan fitur di menu download. Nanti ini dan nih kita diminta untuk menginstal R-nya dulu gitu. Jadi bisa kita klik bagian ini untuk langsung diarahkan ke file RStudio desktopnya. Makanya kita langkah pertama itu untuk install R dulu, download dan install R. Terus berikutnya install RStudio gitu. Jadi sesuai dengan versi laptopnya masing-masing gitu. Kalau untuk FOSS ini juga udah ada, terus download, terus nanti disesuaikan versinya berapa itu kalau untuk FOSS. Seperti itu Udi untuk
langkahnya. Jadi makanya langsung nanti setelah kita download, kita kumpulkan data dari Scopus dan WOS. Kalau misalkan Scopus, itu nanti langsung saja kita langsung analisis. Kita simpan dalam bentuk file ekspornya itu dalam bentuk CSV. Tapi kalau misalkan kita dapat sumber dari datasheetnya itu dari dua atau tiga sumber, itu dalam bentuk BibTeX gitu. Karena di WOS itu cuma tersedia BibTeX dan RIS gitu. Tidak ada dalam bentuk CSV gitu. Makanya karena kita nanti akan menduplikat, makanya kita menggunakan RStudio untuk memfilter duplikatnya tadi. Kan tadi ini ada. Nah, ini salah satu programnya. Nanti bisa langsung dipastikan aja copy yang udah saya kirimkan di grup, ini langsung dipaste. Nanti bakalan langsung dia filter dan nanti di folder yang kita simpan tadi, folder tempat kita menyimpan database tadi langsung tersimpan gitu. Dan langsung nanti ke tahap analisisnya. Analisis nanti import data, terus klik kalau kita ngambil dari satu datasheet, kita ambil yang import raw file gitu. Kita pilih, kita mengambil dari mana? Dari WOS, Scopus, Dimension, OpenALEC, PubMed, Lens, dan lain-lainnya gitu. Kalau kita dapat dari sumber dua database tadi yang udah kita analisis menggunakan RStudio, kita ambil yang load bibliometric file gitu dalam bentuk SLSX filenya. Hanya kita ambil yang tadi gitu, data yang dalam bentuk Excel tadi gitu. Terus nanti kita ambil aja. Setelah tadi udah diambil semuanya, terus kita udah upload, udah kita start, terus ini dapat analisisnya, di mana dalam bentuk datanya ada 55 sumber contohnya, ya kita simpan aja lagi nanti. Kita unduh dalam bentuk Excel, terus sumbernya juga dalam bentuk Excel gitu, kita ambil gitu. Makanya di pertemuan ini kita fokus ke pengumpulan data dulu gitu. Baru nanti pekan berikutnya nanti kita susun ini. Dan insya Allah untuk pekan berikutnya kita manfaatkan AI karena dari perkembangan sekarang AI itu kan tidak ada larangan sama sekali dalam hal penulisan gitu. Tapi kita nggak pure sama sekali untuk mengcopy paste yang ada di AI, tapi kita menuliskan kerangkanya gitu. Gimana dalam bentuk interpretasi datanya ketika kita ngambil data tabel ini, minta bantuan interpretasi data gitu. Kalau misalkan kita stuck, kita bingung nih interpretasinya gimana gitu. Kita minta AI nanti, itu nanti di next pertemuan kita gunakan fitur AI gitu. Dan fitur AI nanti gimana kita manfaatkan, dan AI kan ada plagiat juga, dan bagaimana nanti nggak terdeteksi AI itu ada juga caranya nanti pertemuan selanjutnya insya Allah. Makanya kalau bisa ya kalau bisa tiap pekan gitu, karena ada kaitan-kaitan antara pekan sebelumnya dengan pekan sekarang dengan pekan selanjutnya itu ada kaitan. Kalau enggak ya bakalan bingung sendiri gitu. Kecuali emang dari Udaluni sekalian itu ada apa namanya, ya menonton yang ada di YouTube ataupun membaca file yang udah saya kirimkan gitu. Seperti itu, Uni. Iya, terima kasih udah. Oke. Iya, emang bener sih kalau misalkan yang kemarin itu nggak ngikut, yang ini heng-heng banget. Terus saya juga belum sempet kan lihat di YouTube-nya gitu. Iya, iya. Oke, tadi dari Rizky. Oke, tadi kita Iya lihat dah. namanya. Iya, kalau ini sepertinya lebih ke hasil nih. Karena Bener dah. dari hasil empiris ini bukan penelitian systematic literature review gitu. Tapi apa bisa di dibantu menggunakan metode tersebut dah? Maksudnya ada yang bisa terbantu kah gitu? Misalnya di pendahuluannya udah pasti kan dah. Tinjauan Iya, pustakanya ya kan dari literatur review gitu. Tapi untuk masuk ke hasilnya gimana dah? bentar. Ini summary revision. Oke. Oke.
kalau ini lebih ke systematic literature review juga nih. Karena dia di sini emang mengumpulkan satu-satu, dia baca semuanya, dan dari hasil analisis itu dikumpulkan semuanya. Jadi ini semacam meta analisis, juga bisa disamakan meta analisis nih. Karena dia mengumpulkan jurnal-jurnal artikel yang emang fokus dia menganalisis bagian di sini, gas liquid ini. Jadi dikumpulkannya, tapi kalau untuk metodenya analisis research tujuan untuk iya, tapi di sini dia juga tidak ada menuliskan bagian metodenya, atau enggak ini juga bisa semacam bagaimana dia membandingkan hasil penelitian dia dengan hasil penelitian orang sebelumnya gitu. Di sini kan ada juga appendiknya. Appendik ini kan dokumen untuk membandingkan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Jadi kayak kita di artikel itu kan ada di bagian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka kan itu kita cantumkan dari beberapa artikel ini dia menemukan hasil seperti ini gitu. Jadi ini kalau dari Afdal lihat ini penelitian empiris yang diperoleh langsung dari data hasil real di lapangan gitu. Dan dibandingkan dengan hasil temuan yang dikumpulkannya dari appendik ini. Ya, dibandingkanlah dari sumber-sumber ini. Dari hasil penelitian lapangannya. Ini hasil penelitian lapangannya kan. Karena kalau misalkan systematic literature review pasti dibuatkan metode di sini. Dan di sini saya lihat tidak ada tuliskan metodenya itu. Tapi emang bagaimana dia memperoleh hasil yang diperoleh dari lapangan gitu. Dan jawaban dari pertanyaan tadi bisa, dan sebenarnya bisa gitu. Contohnya yang penelitian ini, kalau gabungan dari penelitian yang tadi, kalau teman-teman dari Udauni sekalian juga bisa melihat kayak semacam gabungan dari hasil penelitian sistematik. Kalau saya juga sebelumnya ada teman yang udah sampai ke sana juga membuatnya. Bentar, saya coba lihat dulu penelitiannya. Teman dari April ini dia membuat artikel yang gabungan itu juga. Penelitian. Ini meta analisis. Meta analisis itu dia melihat efektivitas dan digabungkan dengan bibliometrik gitu. Ini contohnya. Ini kan hasil penelitian orang lain juga. Nah, ini efektivitas. Jadi dikumpulkannya, dan dari kata kunci yang dihasilkan dari artikel untuk bibliometrik itu dilihatnya, ditampilinnya, visualisasinya gitu, mapnya gitu, kata kuncinya. Dan ini hasil efektivitas. Hasil efektivitas itu kan semacam kalau di pendidikan itu kelas kontrol sama eksperimen. Sebelum diberikan treatment, dia hasilnya berapa gitu. Setelah dikasihkan treatment, dia hasilnya berapa gitu. Sama juga kalau ilmu murni kan ada juga kayak dia memberikan treatment, kalau sebelum hasilnya seberapa, dan setelah dia berikan treatment semacam model atau alat, dan alat yang dibuatnya kan itu ada perbandingan juga ujinya, dan beda-beda lagi analisisnya gitu. Jadi tergantung metode. Dan jawabannya ya bisa gitu. Tapi kalau bisa lihat referensi-referensi yang dapat mendukung penelitian yang akan kita buat gitu. Seperti itu, oke. Baik, dah. Terima kasih. Oke. Dari Uda Ariel. Assalamualaikum, udah. Ya, boleh. Izin udah. Saya sangat menarik mempelajari ini, tapi semakin sini saya agak semakin bingung juga gitu ya. Jadi kalau untuk yang pertama udah untuk mencari apa ya gap dan novelty-nya itu nanti itu semakin banyak kata kunci yang kita berikan, apa itu artinya semakin baik atau bagaimana gitu deh. Apakah cukup satu atau dua atau semakin banyak atau semakin baik gitu.
Kemudian tapi rasanya sudah menjelaskan, ada dilihat kalau semakin kecil apa tadi ya, ada kotak gitu, itu sudah menunjukkan novelty gitu. Tapi saya masih kurang paham yang di bagian mana yang untuk menentukan gap dan novelty tadi udah. Terima kasih banyak udah. Oke. Oke, dari novelty tadi maksudnya kita kan fokus tadi ada beberapa kata kunci yang kita cari. Misalkan saya kan blended learning dengan pendidikan kejuruan nih, vocational education. Dan kira-kira dari vocational education dan blended learning ini apa sih konteks yang mau kita cari gitu? Misalkan dalam konteks metode yang digunakan, misalkan metodenya PJBL ataupun project based learning, ataupun spesifiknya dalam bentuk vocational education itu kan banyak lagi bagiannya. Misalkan contohnya ini ada education, ada student, human, kualitatif, research, pembelajaran, terus ada juga engineering education, education technology, building automation gitu. Dan dari keseluruhan ini nanti kita bisa baca lagi, misalkan contohnya yang tadi. Ini kan ada flow tadi terkait yang ini. Misalkan kita coba conceptual structure. Ini kita tinjau, terus all keywords. Nah ini kan ada slope flow, terus kita ambil lagi. Kalau dari sini kan kita bisa melihat, kalau yang besar ini kata kunci yang kita cari tadi di awal. To pass flow gitu. Terus yang lain juga. Dan dari yang paling banyak ini, nanti bisa melihat, ya ini paling banyak yang muncul kata kuncinya. Yang paling kecil itu yang masih sedikit gitu. Dan yang masih sedikit ini nanti bisa kita tinjau lagi. Misalkan di bagian air water, flow regime, ultrasonic misalkan contohnya. Ultrasonic testing gitu. Dan bisa kita tinjau kira-kira dia membahas apa sih gitu. Apa yang lagi dibahasnya. Dan kita mau bahasnya seperti apa. Kayak metode yang kita gunakan. Terus spesifik subjek kita gunakan seperti apa, itu bisa kita lihat aja langsung di datanya gitu. Kita ambil di data tadi, kita kan misalkan tadi kata kuncinya di bagian, ini kan ada nih, ada penulis, ini kata kunci ultrasonik misalkan. Ultrasonik. Kalau misalkan kita ambil di sini, kita load ini, coba ultrasonik. Coba kita ambil. Atau enggak di artikel ini juga bisa. Dan kita lihat spesifiknya ultrasonik. Di sini, ini judul artikel, ini kata kunci. Kita ambil yang judulnya. Ini mana judulnya nih? Ini identifikasi penulis. Ini kayaknya nih. Ultrasonik. Coba ultrasonik. Ini 3 dari 17 dan sumbernya ini dari, coba kita hapus. Kan totalnya ini ada 55. Dan kalau kita kecilkan lagi ultrasonic misalkan, ini kan cuma 17 dari 55. Jadi cuma 17. Dan kita bisa membaca satu-satu. Jadi kita tabelkan lagi nantinya yang spesifik. Kayak misalkan ini, kita lihat ultrasonic misalkan kan. Terus kita buatkan ini dalam bentuk tabel, nanti kan kita save as, kita Excel. Nanti kita spesifik, kita kelompokkan lagi gitu. Kita fokus ke subjeknya seperti apa kata kuncinya. Kalau ini kan ada kata kuncinya tadi yang di conceptual structure, itu kan ada hubungannya dengan ultrasonic contohnya. Dan ultrasonic tadi itu yang kita baca, dan itu yang kita cari untuk kita analisis menggunakan SLR tadi gitu. Jadi dari 55, kalau yang ada kaitan dengan ultrasonik itu ternyata cuma 17 gitu. Dari 17 tadi kita analisis lagi gitu dalam bentuk tabel yang kita tulis satu-satu.
Ataupun nanti kita cari ya semacam yang kata kunci tadi itu kita baca satu-satu abstraknya gitu. Makanya kita telusuri, itu kita lihat dia menggunakan metode apa, subjeknya seperti apa ataupun berapa gitu. Kalau dalam pendidikan itu kan ada subjek penelitiannya, berapa orang sampelnya gitu. Dalam murni kan juga nanti kayak instrumennya seperti apa gitu. Dan itu dapat kita bandingkan dan gapnya tadi itu dapat dari metode yang digunakan, sampel yang digunakan, subjek dan instrumennya seperti apa gitu. Dan itu bisa kita bandingkan gitu. Dan itulah kita dapat gapnya nanti setelah kita melakukan analisis bibliometrik, kita kecilkan lagi ke dalam bentuk SLR tadi gitu. Emang kita dalam bentuk tabel kita buat dan kita analisis satu-satu gitu. Kayak kita bikin tabel nanti kan, bikin tabel, judul, metodenya seperti apa, hasil sampelnya, kekurangan, kelemahannya seperti apa, itu yang kita analisis dan kita buatkan nanti di interpretasi data, itu kita simpulkan gitu. Dan kita bahas lagi gitu di di discussion gitu. Kita analisis dan itu semacam kita bagaimana dari bibliometrik itu yang besar nanti kecil-kecil agar kita bisa memperoleh data yang emang spesifik dengan yang mau kita kaji gitu. Jadi ini dalam bentuk visualnya aja kata kuncinya. Dan kalau ini kan bisa kita juga melihat semakin kecil yaitu makin sedikit gitu. Kita lihat nanti project base misalkan contohnya di bagian co-occurrence network analysis gitu. Nanti kita cari di bagian artikelnya ini, kita lihatlah spesifiknya seperti apa. Nanti kita filter lagi gitu. Dari 55 yang spesifik yang mau kita topiknya, nanti kita bikin tabel yang emang spesifik mau kita lakukan penelitian yang emang masih ada gap di sana gitu. Seperti itu, udah. Baik, terima kasih udah. Ada lagi dari yang lain? Udah Uni sekalian? Rasanya cukup ya. Jadi tinggal eksekusi aja lagi untuk pertemuan selanjutnya kita emang langsung nanti membuat kerangka penulisan. Jadi dari udah Uni sekalian, saya harap dari sekarang itu sudah melakukan mengumpulkan data yang seperti saya lakukan tadi. Kan tadi dari mengumpulkan dari data Scopus, dari WOS, nanti melakukan duplikatnya menggunakan RStudio, terus nanti mengumpulkan datanya, gambar, tabel. Nanti kalau bisa sudah langsung sekreatif mungkin nanti memvisualisasikan tabelnya itu lebih baik lagi gitu. Agar di pekan depan itu bagaimana kita bisa memanfaatkan AI lagi dalam membaca gambar kita, dalam membaca artikel kita, sekaligus meminta bantuan mereka untuk menganalisis. Jadi kita nggak stuck lagi yang awalnya kita mungkin lama waktu kita dalam memikirkan membaca visual gambar ataupun tabel, menginterpretasikan datanya, nanti kita minta bantuan AI, dan setelah kita minta bantuan AI, bagaimana kita bisa menghasilkan tulisan tadi itu agar tidak terdeteksi AI gitu. Itu ada juga caranya gitu. Makanya ikuti untuk pertemuan selanjutnya dari Uni sekalian gitu. Izin udah, sedikit lagi udah. Ya, Untuk kita mencari apa tadi, karena kalau UAS itu kan sudah masuk, Scopus kan sudah pasti masuk di UAS itu gitu kan. Jadi apakah cukup nggak kalau kita buka UAS aja tanpa buka Scopus? Karena terkait sampai saat ini saya masih menggunakan yang akun bersama di UAS gitu. Dan kalau di Scopus belum bisa gitu. Memadai nggak kalau kita pakai UAS aja gitu? kalau bisa itu kalau enggak Scopus saja gitu. Kalau bisa sekali dua bagus. Tapi kalau UAS saja nanti kalau misalkan ada yang terindeks Scopus itu belum tentu dia UAS, jadi masih makin sedikit data yang kita peroleh gitu. Seperti itu dah. Oh begitu. Baik, terima kasih udah. Ya. Oke, itu aja mungkin dikarenakan juga udah pukul 10:30 dan saya harapkan dari Udani sekalian nanti bisa ya seperti yang saya sampaikan tadi mengumpulkan data dan nanti kita bertahap-tahap nanti sampai ke full paper artikel. Saya harap ya emang dari pertemuan kita ini dapat menghasilkan sebuah
luaran lah dalam bentuk draft setidaknya gitu dari udah uni sekalian gitu. Oke, kalau misalkan yang masih belum paham nanti dicoba dipelajari lagi, ditonton video sebelum-sebelumnya nanti dan materi-materi yang sudah saya buatkan di PPT gitu. Oke, itu aja mungkin dikarenakan Udariko-nya juga udah keluar tadi ada yang kendala juga dari Udariko-nya. Jadi saya langsung aja menutup. Terima kasih sebelumnya dari Udariko sekalian. Marilah kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, ketika aku yang kurang berkenan. Semoga udah dimaafkan dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih banyak wabarakatuh. udah Sudah. Terima kasih udah